Donald Trump akhirnya mendapat akibat dari tindakannya. Iran sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menyerang fasilitas militer Amerika di Eropa jika Donald Trump memutuskan untuk meningkatkan perang atau menolak mundur dari tuntutannya. Dan ini terjadi tepat sehari setelah Donald Trump sendiri mempublikasikan sebuah peta di mana Selat Hormuz ditandai sebagai wilayah baru Amerika Serikat. Ini adalah tindakan yang oleh banyak orang di wilayah tersebut dianggap sebagai provokasi langsung. Aliansi Atlantik Utara sudah merespons dengan berjanji akan melindungi sekutu-sekutunya di Eropa dari Iran. Tapi coba Anda pikirkan, Iran yang menurut Trump sebenarnya sudah beberapa bulan lalu dikalahkan dan tidak punya lagi tentara, armada, atau rudal, sekarang malah mengancam akan melakukan serangan baru ke Eropa juga. Bagaimana menurut Anda? Jadi, mari kita bahas semua ini secara detail. Nama saya Alexi Peci dan sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like pada video ini dan tulis komentar apa saja dari Anda. Jadi, mari kita mulai dari ancaman Iran yang sekarang ditujukan ke Eropa. Menurut Financial Times, pada 19 Agustus, Iran sedang mempertimbangkan kemungkinan melakukan serangan terhadap fasilitas militer Amerika di Eropa jika terjadi eskalasi baru dalam konflik dengan Amerika Serikat. Secara khusus, ini bisa berarti fasilitas di Eropa Selatan dan Tenggara, termasuk Bulgaria dan Siprus. Alasan ancaman tersebut, menurut laporan, adalah karena Menteri Keuangan Amerika Serikat sebelumnya mengancam Iran dengan isolasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari ekonomi dunia. Selain itu, hal ini terjadi di tengah pernyataan bahwa Pentagon sedang mempertimbangkan untuk menutup sebagian pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang lokasinya terlalu dekat dengan Iran. Dan Iran menganggap ini sebagai kelemahan dan mulai meningkatkan ancamannya. Ngomong-ngomong soal penutupan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, saya sudah membuat episode khusus tentang hal ini, jadi saya sarankan untuk menontonnya. Reaksi NATO terhadap ancaman seperti itu datang dengan cepat, namun seperti biasa reaksinya cukup lembek. Perwakilan aliansi menyatakan, kutipannya, NATO siap menghadapi ancaman apapun dan selalu akan melakukan segala yang diperlukan untuk melindungi semua sekutu. Lalu dia memberikan bukti konkret bahwa aliansi sudah pernah menghadapi ancaman serupa dalam praktik. Berikut kutipan lainnya. Seperti yang telah ditunjukkan awal tahun ini, ketika sistem pertahanan udara NATO berhasil mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Iran menuju Turki. Dalam 4 kasus terpisah, kemampuan pencegahan dan pertahanan kita kuat dan efektif. Ini merujuk pada bulan Maret tahun ini ketika memang 4 rudal balistik Iran yang terbang menuju Turki berhasil dicegat oleh sistem NATO. Sejauh ini, serangan-serangan ini oleh aliansi. Setelah serangan-serangan ini, aliansi memperkuat pertahanan anti-rudal di seluruh wilayah blok tersebut dan menyatakan bahwa tingkat kesiapan tinggi sistem pertahanan anti-rudal akan dipertahankan sampai ancaman dari Iran menurun. Nah, sampai sekarang tingkat ancaman ini belum menurun. Penting juga bahwa ancaman dari Iran ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Ini adalah bagian dari garis eskalasi yang lebih panjang dari Teheran. Saya ingatkan pada Februari lalu. Tahun ini misalnya, New York Times melaporkan bahwa sebagai respons terhadap serangan Amerika Serikat terhadap Iran, Republik Islam bisa saja menyerang target-target Amerika di Eropa dan Timur Tengah. Jadi, dari Februari hingga Agustus, logika ancamannya sendiri tidak berubah. Hanya saja, sekarang sudah lebih spesifik ke negara-negara tertentu dan didukung oleh alasan ekonomi yang baru. Jadi, Trump memutuskan untuk memindahkan perang ke ranah ekonomi, ke ranah sanksi, dan pencekikan ekonomi. Dan Iran menganggap ini sebagai eskalasi baru dan mengatakan, kalau begitu kami akan membalas dengan menyerang Eropa. Namun menurut sumber Financial Times di Teheran, ancaman Iran tidak muncul begitu saja. Oh, dan ada contoh lain yang diberikan. Pada malam, tanggal 18 Agustus, Presiden Amerika Serikat memposting gambar peta Teluk Persia dan Teluk Oman di Truth Social, di mana Selat Hormuz dilingkari biru dengan tulisan Wilayah Baru Amerika Serikat. Tidak ada keterangan atau penjelasan tambahan yang ditambahkan oleh pemimpin Amerika tersebut pada gambar itu. Namun tentu saja hal ini memicu ketidaksetujuan yang jelas di Timur Tengah.
Dan unggahan ini merupakan kelanjutan dari ancaman Donald Trump sendiri, karena untuk pertama kalinya ia berniat menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Trump menyatakan pada hari Jumat di salah satu rapat umum di New Jersey, bahkan sebelum peta itu dipublikasikan. Namun penting untuk membedakan antara pernyataan politik dan status hukum. Publikasi peta itu sendiri sama sekali tidak mengubah status hukum internasional Selat Hormuz dan tidak berarti dianeksasi secara resmi oleh Amerika Serikat. Maaf, ini hanyalah histeria lain dari Donald Trump, yang saya hanya ingin mengingatkan pernah menyatakan wilayah Amerika Serikat, Kanada, Venezuela, Greenland, terusan Panama. Itu yang saya ingat. Dia sudah pernah menyatakan bahwa semua itu adalah wilayah Amerika. Nah, begitulah hiburan Presiden Amerika. Namun demikian, orang-orang Iran jelas tersinggung dengan hal itu. Namun pada saat yang sama, Trump juga membuat pernyataan penting. Dia menyatakan bahwa semua negosiasi dengan Iran dihentikan, dan dia beralih untuk mencekik Teheran secara ekonomi. Konteks di mana peta ini muncul dari Donald Trump juga penting untuk memahami betapa gentingnya situasi saat itu. Situasi di sekitar Selat Hormuz memanas setelah masa berlaku memorandum perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat berakhir. Meskipun sekarang para ahli mengatakan, khususnya media Amerika mulai menulis tentang hal ini, bahwa Iran secara perlahan namun pasti mulai kehilangan kendali atas Selat Hormuz. Dan hingga hari ini, sudah sekitar 80 kapal dan tanker melewati koridor Iran, meskipun Iran berusaha untuk menghalanginya. Karena itu, reaksi pihak Iran terhadap peta Donald Trump pun menjadi sinis. Perwakilan resmi Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz tidak mungkin dikuasai hanya dengan sebuah tweet, kapal induk, perintah eksekutif, atau pidato kampanye. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Khalibaf, mengajukan syarat yang jelas dan menyatakan, kutip, Selat Hormuz hanya akan dibuka setelah sanksi minyak Amerika dicabut, penghentian blokade, dan pencairan aset-aset Iran. Dia juga menyampaikan bahwa Teheran siap melancarkan serangan yang lebih serius terhadap Amerika Serikat, tergantung pada tindakan selanjutnya dari Washington. Jadi, dia secara langsung mengaitkan kemungkinan eskalasi dengan ancaman serangan, yang kemudian juga diberitakan oleh surat kabar Financial Times. Secara terpisah, Ghalibaf juga menambahkan detail yang cukup penting. Dia mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang dicapai oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam nota kesepahaman bulan Juni telah memungkinkan Teheran untuk memperkuat ekonomi dan memulihkan potensi pertahanannya. Jadi, pada dasarnya, Ghalibaf secara terbuka mengakui bahwa jeda dalam aksi militer memang digunakan untuk pemulihan militer, bukan untuk langkah nyata menuju perdamaian. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan penghinaan seperti itu terhadap Donald Trump, tapi Trump, maaf, hanya menerimanya dan melanjutkan. Saya tekankan sekali lagi, Donald Trump menandatangani memorandum dengan Iran pada bulan Juni dengan harapan bahwa dalam 60 hari mereka akan mencapai semacam kesepakatan dan sebagainya. Sekarang Ghalibaf mengatakan, dengar, tidak ada yang berniat menandatangani apapun, kalian bercanda? Kami hanya butuh jeda untuk memperkuat ekonomi dan memulihkan kapasitas pertahanan. Pada dasarnya kami telah mencapai itu. Kami telah melakukannya. Sudah. Selanjutnya kami bergerak tanpa memorandum apapun. Dan disinilah perang sebenarnya bisa menyebar ke kedua arah. Donald Trump sendiri bahkan sebelumnya, saat mengomentari situasi di sekitar Selat Hormuz, mengancam akan membombardir Oman sampai hancur jika negara itu ikut campur dalam situasi di sekitar Selat Hormuz. Jadi, pola perilakunya sama saja dari kedua belah pihak. Baik Washington maupun Teheran menggunakan retorika publik yang sangat keras terhadap negara ketiga dan sekutu mereka, yang tidak terlibat langsung dalam konflik, tetapi secara fisik berada di dekat zona konfrontasi. Dalam kasus Iran, secara teori, Bulgaria dan Siprus berisiko menjadi sasaran serangan. Ini adalah negara-negara NATO yang tidak memiliki hubungan langsung dengan konflik dengan Iran itu sendiri, tetapi menampung fasilitas militer Amerika di wilayah mereka. Kesimpulan. Dan inilah peta provokatif Donald Trump dengan wilayah baru Amerika Serikat yang muncul sehari setelah semua ilusi diplomatik seputar Selat Hormuz berakhir dan hampir seketika memicu reaksi balasan dari Teheran. Artinya, ancaman serangan terhadap fasilitas Amerika di dua negara NATO yang disebutkan yang terletak di Eropa.
Aliansi bereaksi dengan tenang, merujuk pada pengalaman intersepsi rudal Iran yang sudah dilakukan pada bulan Maret, namun fakta bahwa ancaman tersebut disampaikan dengan menyebutkan negara-negara secara spesifik, Bulgaria dan Siprus, menunjukkan bahwa konflik yang awalnya dimulai sebagai konfrontasi semata-mata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, terus perlahan tapi pasti memperluas wilayah target potensial hingga ke benua Eropa. Dan saya suka hari ini di Axios, menurut saya ada judul yang sangat bagus, bahwa perang dengan Iran yang sudah lebih dari 30 kali berakhir masih berlanjut. Sudah setengah tahun. Dan perang ini sepertinya tidak ada ujungnya, meskipun menurut Presiden Amerika, Iran sudah hancur, rezimnya hampir menyerah. Tidak ada lagi tentara, tidak ada lagi armada, tidak ada lagi rudal, tidak ada lagi uang, tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa perang masih berlanjut selama 6 bulan. Di sini saya akan berhenti sejenak, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.